Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku tahun Selasa ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan keberadaan makhluk halus ya, di dalam tubuh kita. Ya, bagaimana mengeluarkannya. Nah, ini juga salah satu efek ya, efek yang terjadi bagi teman-teman weton Selasa yang sering berkunjung ke orang pintar, ke dukun, minta sesuatu yang sifatnya duniawi, dimudahkan. Nah, tanpa Anda sadari, Anda memasukkan makhluk halus di dalam tubuh Anda. Alih-alih masalah Anda ini selesai, tapi justru masalah Anda semakin berat. Karena keberadaan makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Ya. Nah, bagaimana ketika Anda sudah sadar bahwasanya makhluk halus tersebut itu bukan membantu, malah justru menghancurkan hidup Anda. Nah, ini kan kesadaran diri. Jadi ketika Anda ini sudah sadar bahwasanya apa yang Anda lakukan itu adalah salah. Nah, ini kan berarti diri Anda itu sadar diri. Tidak masalah. Artinya Anda tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu stres, depresi. Tetap segala sesuatu itu ya ada hikmahnya. Jadi ketika Anda ini sudah melakukan kesalahan, terus Anda sadar diri. Apa yang Anda harus lakukan adalah memperbaikinya. Ya. Jangan sampai kesalahan yang Anda lakukan tadi itu menjadi sebab akibat kehancuran kehidupan Anda. Makanya ketika Anda sudah sadar diri, lakukan pembersihan. Ini tidak bisa dibersihkan dengan orang lain gitu. Anda melakukan ruqyah, dibacakan ayat suci gitu. Terus pergi, ya mungkin bisa ya saat itu juga ya. Tapi sepulang dari rumah kembali lagi makhluknya ya. Jadi ketika di dalam diri kita ini ketempatan makhluk halus ya, ini kan energinya negatif ya, yang membuat diri kita itu malas ibadah, malas pokoknya, malas sembarang kali deh. Maka kita harus lawan diri kita. Nah, di dalam kita melawan ini kan ada pengendalian diri. Ya, ada laku ibadah. Sama halnya ketika Anda itu puasa gitu ya, menahan lapar dan dahaga. Lah itu sama seperti itu. Nah, ini bentuk pengendalian diri Anda. Itu akan mengakses energi positif masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, inilah yang bisa mengikis gitu ya. Yang bisa membersihkan, yang bisa mengusir makhluk halus di dalam tubuh Anda. Nah, itu pun juga butuh proses. Tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Langsung hilang, langsung sembuh. Lah, kalau itu seperti itu, yo enak. Nah, yo enak seperti itu. Coba Anda lihat ya di YouTube itu ya. Terapis, ahli-ahli ruqyah itu. Tidak mungkin sehari itu hilang gitu. Tidak mungkin. Impossible. Kenapa kok bisa impossible? Karena makhluk halus ketika sudah masuk di dalam tubuh Anda, itu sudah menyatu dengan diri Anda. Nah, sudah mewarnai perilaku Anda. Nah, kalau Anda mau mengusirnya, Anda harus rubah perilaku Anda juga. Bukan hanya makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda juga saja gitu. Tapi perilaku Anda juga harus Anda ubah menjadi perilaku yang positif, perilaku yang baik. Baru makhluk halus tersebut akan keluar dari dalam diri Anda. Nah, caranya seperti itu. Rumusnya juga itu. Jadi tidak ada yang instan. Anda pikir katakanlah melakukan pengobatan sendiri, mengeluarkan makhluk halus sehari terus makhluk halus keluar, ya ngimpi namanya. Makhluk halus ya bersemayam di dalam tubuh Anda katakanlah 3 tahun. Anda membersihkan 1 hari.
secara logika masuk akal tidak masuk akal. Ya, Anda juga butuh proses gitu ya. Entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan. Menjalani ibadah. Tidak cukup ibadah, menjalani tirakat juga. Kalau Anda ingin cepat, gitu ya. Nah ini soal energi. Gitu ya. Jadi ketika energi positif yang ada di dalam tubuh Anda itu sedikit, energi negatifnya banyak, loh, Anda harus lebih banyak mengakses energi positif. Supaya apa? Supaya energi negatif atau keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda itu tergeser. Kita tidak mengusirnya, kita geser. Dengan sendirinya mereka akan keluar. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah melakukan ruqyah sehari ya, pergi ke kiai, pergi ke orang pintar, lakukan ruqyah, ya saat itu mungkin pergi. Ya. Ibarat mungkin pergi jasadnya saja. Tapi batinnya ya energinya ya masih bercongol di sana. Ya. Nah, kalau itu mudah dilakukan seperti itu, maka tidak akan ada orang terkena sihir itu, tidak akan ada. Cepat orang itu katakanlah sembuhnya cepat. Tidak butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, nyatanya banyak ya saudara-saudara kita ini tahunan, 10 tahun. Kenapa seperti itu? Lah karena sihir atau keberadaan makhluk halus itu bertahun-tahun di dalam tubuh Anda. Sudah menguasai dari berbagai sisi. Nah, untuk bisa membersihkan itu, Anda harus bisa menutup berbagai sisi tadi. Sisi yang sudah tercemar oleh keberadaan makhluk halus tadi, itu Anda tutup semua. Baru makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu tidak akan bisa. Nah, untuk menutup ini ada 2 cara ya. Ini harus Anda lakukan semua. Ibadah jangan pernah ditinggalkan. Laku tirakat terus dijalankan. Sampai kapan? Sampai sembuh. Kalau sudah sembuh, cukup ibadahnya saja. Nah, tirakat ini untuk mempercepat ya. Karena tirakat tidak diatur di dalam agama. Itu hanya sebuah amal ibadat tambahan. Misalkan ya, puasa mutih, itu kan tidak diatur di dalam ibadah. Tapi itu adalah laku yang boleh dilakukan. Ya. Sama wirid itu ya. Kan tidak diatur di dalam ibadah. Yang diatur kan wirid-wirid tertentu saja. Lah wirid yang lain kan tidak diatur. Tapi itu bisa dilakukan. Ya, artinya boleh dilakukan juga boleh tidak. Nah, demikian saudaraku tahun Selasa ya. Semoga penjelasan ini bisa menjadikan Anda lebih paham lagi dengan keberadaan makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda dan bagaimana cara mengusirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.